Sini kumpul. Kalian bakal lihat kisah survival paling gila. Di tengah gemerlap kota, Eugene yang lemah mulai mikir dia itu penjelajah waktu. Menatap cermin, tiba-tiba peringatan soal kerja Rodi dan kebotakan Dini muncul. Dia panik banget pas lihat peringatan itu. Muncul lagi peringatan lain. Bilang cerminnya bakal pecah kalau ditekan di pojok kanan bawah. Eugene pun penasaran dan mengeceknya. Dia sadar kalau fokus ke suatu benda, rahasianya bakal terungkap kode curang buat time travel. Nih, dia ragu buat menekan. Jarinya menggantung 1 inci dari cermin. Tiba-tiba, seorang pria masuk buat pakai wastafelnya. Eugene minggir. Lalu memperingatkan orang itu, biar nggak menekan pojok kanan bawah. Cermin, Eugene keluar dari toilet, bikin pria itu kebingungan. Tapi kemudian, suara pecahan kaca yang diikuti oleh teriakan kaget pria tadi, membuktikan kalau peringatan sistemnya itu beneran akurat. Saat berjalan melewati restoran, jendela peringatan bermunculan. Dia kegirangan, karena sang primadona kampus telah menyatakan cinta pada seorang yatim piatu sepertinya. Dan hari ini, kencan pertama mereka. Mata Eugene melotot melihat Hana, pacarnya yang cantik. Tapi, jendela peringatan muncul saat dia fokus padanya. Dia ternyata zombie yang terluka dan kelaparan. Tahu fakta itu, Eugene langsung kabur terbirit-birit. Dia panik banget, kelihatan kelelahan, dan ngos-ngosan cari udara. Saat berdiri di depan cermin yang pecah tadi, dia melihat pantulan wajah ketakutannya di atas pecahan kaca. Jendela peringatan muncul lagi, ngasih tahu ada bahaya besar. Sistem itu mengenalkan simulator bertahan hidup dan bertanya, apa dia siap masuk? Jendela itu menjelaskan mekanik simulator survival yang bikin dia bingung. Walau nggak paham, dia buru-buru setuju buat masuk. Jendela sistem berubah, bikin dia kaget. Simulasi pun dimulai, dan menunjukkan kalau pacarnya itu beneran zombie. Panik abis, dia lari ke toilet buat nelpon polisi. Sadar gerak-geriknya, Hana ngikutin dan sampai di pintu tepat saat Eugene mematikan teleponnya. Dia akhirnya pura-pura biasa aja, dan kembali duduk untuk menghabiskan makanan. Pas keluar restoran, Hana ngajak check-in ke hotel. Eugene ragu, tapi setuju. Mereka sampai, pesan kamar, lalu dia menemui ajalnya. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Eugene mengabaikan simulasinya, tapi tetap nelpon polisi. Tiba-tiba, Hana berdiri menyeramkan di belakangnya. Rasa takut muncul. Jangan-jangan prediksinya nyata. Dia menoleh dengan canggung dan mati-matian mencari alasan. Sambil menyilangkan tangan di depan dada, Hana bilang dia datang buat mengecek karena Eugene pergi ke toilet terlalu lama. Eugene merasa sangat ciut karena sadar hidupnya bakal tamat kalau nggak bisa ngasih alasan masuk akal. Pasang muka konyol. Dia bercanda kalau cerminnya pecah karena ketampanannya yang kelewatan batas. Hana langsung pasang muka bete sambil membalas omongannya. Dia lalu menggandeng tangan Eugene dan menariknya makan. Duduk di meja, cowok itu menghela napas lega. Sadar, dia hampir aja mati. Hana dengan ceria mengajaknya makan karena dia lapar banget. Keringat dingin mengucur di wajah Eugene. Dia gugup parah pas sadar semua lauk yang dipesan itu mengandung darah. Hana asyik mengunyah semangkuk darah bebek dan menyuruhnya makan. Dia menggeleng, pura-pura nggak lapar. Hana Semberatto sadar cowoknya bertingkah aneh sejak balik dari toilet. Dalam hati, Eugene membenarkan ketakutannya. Ya wajar aja, karena dia tahu Hana itu zombie. Cewek itu lanjut makan dengan lahap. Dia bersendawa. Pas mereka keluar restoran, bikin Eugene kaget. Ternyata zombie juga bisa sendawa. Makin cemas, dia kepikiran apa Hana beneran zombie yang memangsa manusia. Hana lalu, dengan tampang imutnya, ngajak check-in ke hotel malam ini. Eugene langsung membeku ketakutan, teringat prediksi kematiannya di simulator. Dengan ekspresi imut tapi mematikan, Hana terus ngajak ke hotel. Musuh ini terlalu licik. Eugene sadar, dia pasti mati konyol
tanpa peringatan dari sistem. Dia ngecek layar dan melihat simulatornya masih dalam mode jeda. Jadi, dia harus mengulur waktu. Sambil tersenyum paksa, dia ngajak jalan-jalan santai dulu. Hana kegirangan dan memeluk lengannya. Tanda setuju. Eugene membawanya ke pasar malam dan menyuruhnya nyobain semua makanan. Pegang banyak jajanan? Hana bercanda. Kamu mau bikin aku gendut? Terus dijual ya? Eugene nyenjir. Ngegombal? Kalau dia cuma gak mau ada cowok lain yang merebutnya. Padahal, di dunia nyata, dia berharap camilan itu bikin Hana kenyang, biar dia gak dimakan. Sok jadi pacar idaman, dia nyuruh Hana buka mulut buat disuapin. Cewek itu nurut aja dan membuka mulutnya, mengunyah makanan dengan imut. Eugene nggak tahan. Lihat kegemasannya, dia mengulurkan tangan buat mencubit pipinya. Tapi tiba-tiba Hana menatap tajam, bikin nyalinya ciut. Hana dengan polos bertanya, ada apa? Dan Eugene cuma jawab, enggak apa-apa. Mereka lanjut keliling, Hana heboh bawa makanannya sementara Eugene ngekor dari belakang. Akhirnya, waktu tunggu simulatornya selesai, dia menatap Hana dengan gugup yang asyik makan sate. Dia menutup mata, memikirkan jalan keluar. 3 jendela bakat muncul, satu soal makanan, satu lagi soal ngasih bumbu ke dirinya sendiri sebagai makanan, dan terakhir, kartu IP. Eugene menghela napas lihat bakat ampas ini, lalu lanjut simulasi. Simulasinya nunjukin dia keliling jalan, neraktir Hana jajan, makanan. Kalian pasti mikir mereka bakal selamat kan? Tunggu dulu. Habis makan, Hana ngajak ke hotel lagi, takut mati. Eugene nolak. Akhirnya sepakat balik ke kampus, naik sepeda. Sesampainya di sana, mereka pamitan di dekat gerbang sekolah. Sampai Eugene tiba-tiba dengar teriakan minta tolong. Pas nengok, dia lihat Hana dikepung preman. Memilih buat pura-pura nggak lihat, dia jalan terus. Tapi, Hana malah memamerkan taringnya dan memanggilnya, brengsek. Dia pun mati lagi. Eugene mengeluh. Padahal sebagai zombie, cewek itu gampang banget ngabisin preman itu. Menganalisis simulasi, Eugene sadar mereka harus menghindari preman itu sepenuhnya, atau jangan pernah coba lari. Kalau papasan, dia melirik Hana. Mikir apa kisah cinta maut ini layak dilanjutkan. Tapi dia memantapkan hatinya, berdiri tegak, dan siap menghadapi rintangan apapun yang ada di depan. Dia menutup mata, sambil menyusun rencana baru. Kali ini, dia dapat bakat petarung jalanan. Bikin semangatnya membara. Dia mengelus dagu, dan menatap tajam ke arah Hana. Bikin pacarnya itu bingung. Hana nanya dengan imut. Kenapa? Kamu ngeliatin aku gitu? Dengan muka serius. Eugene jawab. Kalau dia cuma penasaran sama struktur biologis orang cewek. Ana malah makin bingung. Eugene lalu nyeletuk. Kalau cewek pasti punya 4 lambung. Karena dia masih lapar. Habis makan banyak jajanan. Hana langsung cemberut dan berdebat. Kalau camilan itu nggak dihitung makanan berat. Mereka beneran kelihatan kayak pasangan imut yang lagi bercanda. Eugene mengelus kepalanya lembut dan ngajak balik ke kampus. Hana pasang wajah imutnya lagi, lalu menyarankan buat nggak pulang malam ini. Dia menarik baju Eugene dan bilang, ada hotel di dekat situ. Cowok itu mendadak mati kutu. Tapi tiba-tiba, dia sadar sesuatu. Hotel itu harusnya belum buka. Dan semua ini jelas jebakan maut. Dia memejamkan mata sambil tersenyum licik. Lalu, dia ngajak Hana ke tempat yang jauh lebih seru. Dia melambaikan tangan sambil memanggilnya dengan riang. Mood Hana langsung berubah. Wajahnya jadi super serius. Mikir kalau cowok ini sama aja kayak cowok mesum lainnya. Dan mending dia makan aja sekalian. Wajah Hana menggelap karena rasa jengkel mulai merayap, menggantikan kebahagiaannya. Tapi kemudian, dia kaget banget pas sampai di tempat seru yang Eugene maksud. Cowok itu tersenyum puas, berdiri di depan warnet. Bikin Hana kecewa berat. Eugene menunjuk ke arah warnet dan nanya, apa Hana pernah kesini sebelumnya? Cewek itu kelihatan putus asa.
Tapi Ugi, dengan penuh semangat, menggandeng tangannya dan menariknya masuk. Di meja kasir, warnet, mereka minta ke penjaganya untuk menyiapkan 2 PC. Eugi menyarankan main di zona D3 karena cari tempat sepi. Hana kelihatan makin bete, sementara cowoknya girang, abis. Penjaga warnet bingung ngelihat mereka niat begadang semalaman di sana. Hana saking marahnya sampai pengen gigit orang detik ini juga. Eugi lalu nanya apa dia mau ikutan mabar. Dan tentu aja, Hana nolak mentah-mentah. Eugi masang headsetnya, nyuruh ceweknya nontonin dia main aja. Dia asik ngegame. Sementara Hana cuma bisa pasrah meratapi nasib. Cewek itu menghela napas panjang dan membalikkan badan. Senyum penuh kemenangan tergambar di wajah Eugi karena berhasil selamat dari ancaman. Hana benar-benar emosi. Pengen ngeremukin cowoknya. Tatapan matanya tajam, berpaling. Hana lalu berdiri, cari minum, dan pergi keluar. Eugi panik dengar suaranya. Langsung lari, menyusul Hana. Sampai di sini dulu, tapi percaya deh, kalian bakal penasaran kelanjutannya. Sini kumpul bareng aku, kita tonton aksi kocak dari gang gelap ini. Yuji melihat gagang sapu, memungutnya, dan mematahkan ujungnya. Dia menggenggam senjata darurat itu, sementara Hana berteriak minta tolong. Terpojok di dinding oleh preman, gadis itu memanggil namanya. Dari ujung jalan, Yuji muncul dan menyuruh mereka melepaskan gadis itu. Para berandalan langsung menatap tajam ke arahnya sambil mengelilingi gadis yang ketakutan itu. Ana tampak sangat tersentuh karena Yuji datang menyelamatkannya. Tiba-tiba, layar peringatan muncul, membongkar identitas pria berwajah codet itu sebagai bandar narkoba. Tapi Yuji terlihat sangat santai. Padahal, lawannya ini benar-benar penjahat kelas kakap. 2 kroco itu tersenyum sinis sambil maju, mengejek gayanya yang sok jadi pahlawan. Si gigi kelinci nyengir. Bilang Yuji ini tipe mereka banget. Yuji langsung panik saat menyadari para preman ini cuma boneka yang dikendalikan oleh Hana. Wajah Hana memerah. Siapa sangka dia punya hobi rahasia seaneh ini. Yuji langsung memasang kuda-kuda, siap untuk segera mengetes jurus barunya. Si gigi kelinci kaget melihat Yuji bisa bertarung. Belum sempat bereaksi, sapu Yuji langsung menghajarnya sampai tumbang dengan mulut berbusa. Pria botak berkaus singlet baru saja bersiap menyerang. Malah wajahnya kena tabok tongkat Yuji juga. Yuji memutar tongkatnya dengan gaya super keren. Saat musuhnya tumbang, dia pasang pose seram. Bikin preman terakhir gemetar ketakutan sambil merogoh bajunya. Ternyata itu sebuah pisau. Mata Hana langsung berbinar penuh harap. Preman itu memutar pisaunya dengan gaya sok jago buat menakuti Yuji. Tapi Yuji sama sekali tidak peduli. Preman itu melompat lalu menjerit kesakitan saat tendangan Yuji mendarat telak di masa depannya. Rencana bikin anak langsung hancur berantakan. Dan pria itu memegangi mahkota pusakanya. Yuji akhirnya menghadapi si codet, lalu dengan santai memukul bagian belakang kepalanya. Bikin preman itu sukses mencium tanah. Hana sangat senang karena Yuji sudah menyelamatkannya. Yuji menepuk kepalanya dengan bercanda, dan Hana menggembungkan pipi sambil merengek manja. Tapi tiba-tiba, Yuji langsung berbalik pergi, membuat Hana kebingungan. Yuji meringis kesakitan sambil mengomel soal kepala batunya. Sementara Hana mengekor dengan gembira. Yuji langsung mengeluarkan ponselnya. Lalu gadis itu minta izin untuk mengintip isi pesannya. Perhatikan baik-bagian ini. Yuji iseng mengangkat tangannya, menantang Hana yang pendek untuk merebutnya. Hana mencoba melompat. Dengan imut merampas ponsel itu. Dia nekat melompat dan melingkarkan kakinya di pinggang Yuji saat berusaha meraih ponselnya. Mereka berdua langsung panik dan salah tingkah saat sadar posisi mereka sangat canggung. Yuji menghela napas panjang, menyerahkan ponselnya, dan Hana mengambilnya dengan malu-malu. Mereka berdua tersipu merah saat Yuji bilang dia cuma bercanda dan membiarkan Hana mengecek isi ponselnya.
Gadis itu tersenyum, melihat Yuji menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Yuji menutup mata dan mulai menjalankan simulasi baru. 3 bakat aneh muncul, tidak pernah dapat kerang kosong, tebasan bersih dalam satu pukulan, dan punya kabel casan anti putus. Dia sampai terkekeh, melihat betapa konyol tapi bergunanya semua itu. Menurut simulasi ini, polisi datang setelah mereka membereskan para preman. Dia melaporkan identitas si bandar narkoba. Lalu Yuji dan Hana dibawa sebagai saksi kunci. Sayangnya, selama perjalanan yang bergelombang, dia tidak sengaja bersandar ke polisi wanita. Bikin Hana mengiranya pria hidung belang. Dan simulasi ini berakhir dengan kematiannya lagi. Yuji menangis frustrasi, merasa sangat putus asa karena nasib tragis yang terus berulang. Hana mendongak dan bertanya ada masalah apa. Tapi keimutannya terlalu mematikan buat Yuji. Menggelengkan kepala, dia meyakinkan diri kalau ini cuma ilusi. Dia lalu meminta ponselnya kembali, karena tahu polisi akan segera datang. Hana menggoda dan bertanya apakah dia sudah menghapus semuanya. Heran, karena tidak ada kontak perempuan selain keluarganya. Yuji dengan bangga pamer kalau dia cuma menunggu Hana, seorang. Lagi pula, gadis ini tidak akan punya kesempatan kalau ada perempuan lain. Yuji iseng mencubit pipinya, membuat Hana ingin membalas dendam. Tapi Yuji menangkap kedua tangannya dan menempelkannya ke wajahnya sendiri sambil tersenyum. Hana langsung meleyot melihat tingkahnya, mengganti topik obrolan. Yuji mengingatkannya kalau urusan mereka belum selesai. Dia sengaja memukul pingsan para preman itu lagi, memastikan tidak ada yang bisa kabur. Saat mengecek ponselnya, dia sangat lega, karena Hana tidak mengintip riwayat pencariannya. Kalau ketahuan, tamatlah riwayatnya. Tiba-tiba, suara sirena terdengar kencang, dan 2 mobil polisi tiba di lokasi. Salah satu petugas maju, bertanya apa mereka yang menelepon tadi. Yuji menatap wanita itu, merasa lucu karena Hana sampai cemburu pada ibu-ibu seumurannya. Dia lalu menjelaskan semuanya kepada polisi. Sementara seorang petugas takjub Yuji bisa mengalahkan mereka sendirian. Yuji mengaku dia memakai tongkat dan membiarkan polisi memeriksa tempat kejadian perkara sambil mencatat laporannya. Petugas wanita itu mengkonfirmasi cerita mereka, sadar kalau satu preman terkena serangan fatal di area terlarang. Petugas lain meminta mereka menunggu. Dan Yuji langsung memanfaatkan momen ini buat memulai simulasi baru. 3. Kalian sepemikiran denganku kan? Nasibnya apes banget. Layar muncul memberi 5 percobaan ekstra. Juga keahlian melempar level dewa. Dia mengerang pelan, memegang bahu Hana, mengeluh karena harus menginap di kantor polisi saat kencan pertama. Mereka. Wajah Hana memerah. Cemberut manis saat sadar ini beneran kencan pertama mereka. Polisi akhirnya memastikan Yuji dan Hana tidak bersalah dan berterima kasih atas info pentingnya. Tapi, mereka tetap butuh pernyataan resmi. Di kantor, Yuji langsung ragu, takut nasib buruk di simulasinya jadi kenyataan. Dia menolak halus dan minta memberikan keterangan besok pagi saja. Polisi wanita itu setuju dan mengambil KTP serta nomor telepon mereka. Saat mobil polisi pergi, Yuji baru sadar pentingnya bawa KTP buat sewa kamar hotel dan hal penting lainnya. Sementara itu, Hana rupanya sudah ketiduran sambil jongkok menyandar di tembok. Yuji diam-diam memotretnya, merasa wajah tidurnya benar-benar super menggemaskan. Dia membungkuk, berbisik lembut untuk membangunkannya. Hana perlahan terbangun, berkedip ngantuk. Sementara Yuji tersenyum girang. Melihat wajah Yuji terlalu dekat, pipinya merona lagi. Yuji mengumumkan urusan mereka sudah beres dan harus segera pergi. Dia lalu memberitahu kalau mereka akan menyewa kamar hotel dan dia yang traktir. Hana terlihat sedikit kecewa saat diminta memesan kamar. Dia ragu. Ragu sejenak. Apa dia benar-benar akan memangsa pria ini? Dia mengekor dalam diam. Berdebat. Apakah harus memukulnya, pingsan, lalu kabur, atau mencicipi sedikit darahnya saja?
Yuji menyadari dia terdiam dan menenangkannya agar terus ikut dengannya saja. Karena malu, Hana ngegas bilang, dia sama sekali tidak takut. Resepsionis hotel yang mengantuk menyambut kedatangan mereka. Yuji menyarankan menginap di tempat mewah karena ini kencan pertama mereka. Bikin Hana tersipu malu. Dia setuju dengan malu-malu. Tapi si Yuji Kere ini malah tanpa malu minta Hana bayarin biayanya. Hana sangat kaget. Dia menghela napas. Setuju membayarnya kali ini. Yuji bersorak girang dan langsung memesan 2 kamar super mewah. Total biayanya 656 yuan. Sangat mengejutkan. Hana. Di depan kamar, Yuji dengan ceria mengucapkan selamat malam, lalu menutup pintunya, membiarkan Hana di luar, ngamuk kesal. Gadis itu masuk ke kamarnya, langsung melompat ke kasur dan menenggelamkan wajahnya ke bantal. Karena frustrasi, dia melemparnya ke tembok. Dia mendesah. Sebal, kenapa tidak menghabisinya tadi? Sementara itu, Yuji rebahan di kasur, memandangi foto tidur Hana yang diambilnya tadi. Dia menghela napas panjang. Tahu kalau krisisnya belum berakhir, dia memulai simulasi baru lagi. 3. Bakat muncul. Penguasaan ekspresi wajah, tangan super lincah, dan punya teman kucing peliharaan. Dia langsung memilih tangan yang lincah. Simulasi menunjukkan Hana mengendap-endap masuk ke kamarnya untuk mengawasinya. Sebelum dia bertindak, seorang wanita dari Biro Manajemen Anomali mendadak muncul, membongkar rahasia Hana sebagai sesosok zombie, dan salah mengira Yuji ada di bawah kendalinya. Wanita itu akan menindih Yuji. Lalu Hana menerobos masuk dan salah paham melihat adegan canggung itu. Dia menyerang wanita itu, sementara Yuji mencoba kabur. Tapi sebelum bisa lari menjauh, dia malah ketahuan oleh Hana, yang ujung-ujungnya membawa dia pada kematian mutlak. Yuji merasa simulasi ini benar-benar tidak masuk akal. Dia emosi karena masalah sepele selalu berakhir dengan kematian yang lebay. Dia memikirkan apa saja yang harus dihindari, seperti kesalahpahaman Hana dan usahanya untuk kabur diam-diam. Yuji berbaring di kasur, merasa sangat frustrasi karena tidak bisa melakukan apa-apa. Saat keributan itu terjadi, dia menggenggam ponselnya, lalu menjalankan lebih banyak simulasi lagi. Dan tebak, setiap simulasi selalu berakhir dengan nyawanya melayang. Dia sadar, Hana hanya akan tenang kalau gadis itu sendiri yang membunuhnya. Dendam kesumat macam apa ini? Tepat saat dia putus asa, bakat baru muncul, memiliki jantung di sebelah kanan. Dengan ini, dia akhirnya bisa menghindari kematian pasti. Dia membulatkan tekadnya, bangkit, dan siap menghadapi Hana. Jadi apa pelajaran buat kita hari ini? Jangan remehkan sistem. Layar muncul saat simulasi baru dimulai. Kali ini Hana menusuknya, tapi kabur. Saat Biro Iblis tiba, berkat jantung kanannya, dia pasti selamat. Sini ngumpul, kita bakal saksiin gimana simulasi sukses, ngasih MC kita 5 kesempatan ekstra buat bertahan hidup. Akhirnya, ada jalan keluar. Dia langsung ngecek daftar kemampuannya, yang makin gila, nemuin cara buat tetap hidup. Pas Yuji lagi asyik main ponsel, tiba-tiba ada bunyi bel. Dia buka pintu dan nerima paket dari staf hotel, baju baru, buat gantiin yang kotor. Habis ganti baju, dia langsung rebahan di kasur dan mutusin buat jalanin simulasi lagi. Dia dapat skill baru, geplak, yang bisa bikin musuh tepar kalau diserang diam-diam. Di dalam simulasi itu, Hana akhirnya pergi, sementara Yuji dibawa ke Biro Iblis. Semuanya sukses besar. Dan dia dapat 5 jatah simulasi lagi. Sadar kalau kebanyakan mikir itu buang waktu, dia mutusin buat ikut rencana awal dan tidur. Tepat tengah malam, Yuji tidur. Pules banget. Di sisi lain, Hana diam-diam masuk kamarnya dan ngeliatin dia. Cewek itu nyolek pipi Yuji buat mastiin dia beneran tidur. Terus naik ke kasur dan duduk di sebelahnya. Yuji diam saja. Lehernya terekspos persis kayak mangsa empuk. Pipi Hana langsung merah merona ngeliatnya. Tiba-tiba Yuji gerak, meluk kaki kiri Hana pas masih tidur. Panik parah, Hana buru-buru manggil dia.
Tapi Yuji tetap molor sambil berontak. Hana akhirnya berhasil lepas dan turun dari kasur. Pas dia mau pergi, terdengar ketukan pintu. Yuji yang sudah nebak ini bakal terjadi, langsung buka mata, bangun, dan siap-siap buka pintu. Di luar ada Suzu, cewek rambut pendek, berseragam rapi, bawa pedang di punggung. Yuji buka pintu, tapi langsung ngusir dia, bilang dia nggak butuh layanan plus-plus. Suzu jelas kesal banget. Dia ngetuk pintu lebih keras. Kali ini, pas Yuji buka pintu dengan wajah sama-sama nyolot, dia bilang nggak mau beli apa-apa. Sebelum pintunya ditutup, Suzu nahan pakai kaki. Dia jelasin kalau dia itu agen biro iblis. Dan lagi, di tengah-tengah investigasi penting. Yuji cuma ngeliatin kartu identitasnya, terus nutup pintu lagi, ngatain dia cuma cosplayer. Kesabarannya habis, Suzu langsung nendang pintu itu dengan sangat keras. Suara ribut itu kedengaran sampai ke kamar sebelah, tempat Hana berada. Penasaran, dia keluar dan ngeliat Suzu lagi, ngamuk nyuruh Yuji buka pintu. Suzu nendang lagi, jebol pintunya, dan bikin Yuji kaget. Hana ngenalin Suzu dan sebaliknya. Suzu juga ngenalin dia. Pas Yuji lagi panik, mata Hana tiba-tiba nyala merah terang sambil pamerin taring tajam dan cakar panjangnya. Suzu tanpa ragu langsung narik pedang. Hana melompat maju, tapi Suzu berhasil nahan serangannya pakai pedang. Yuji coba misahin, tapi dua cewek itu kompak nyuruh dia mundur. Malas debat, dia narik barang-barangnya ke arah pintu, terus ngendap kabur. Mata Suzu menyala penuh amarah. Cewek itu langsung lepasin rentetan serangan pedang yang gila. Tapi Hana malah kelihatan patah hati gara-gara ditinggal kabur. Dia nyeletuk pelan kalau mereka semua pantas mati. Tapi, Yuji sebenarnya nggak kabur. Dia balik lagi buat nolongin Hana. Hana nengok kaget, sementara Suzu nyadar aura musuhnya melemah. Tiba-tiba, Yuji ngelempar botol isi ketan. Suzu nebas botol itu di udara, bikin bau busuk menyengat keluar. Dia mual. Mukanya sekarang penuh ketan lengket. Ngamuk. Dia nanya Yuji lagi ngapain sih? Yuji dengan santai bilang, jangan sakitin Hana, sukses bikin dua-duanya syok. Ada ketan yang nyiprat ke muka Hana. Dia kelihatan sedih. Tapi Yuji nggak tahu dia itu zombie. Nah, perhatiin bagian ini kawan. Sambil pegang kaleng, dia pencet lift, nutup hidung, kalengnya dibuka, terus dilempar. Dengan senyum villain, dia bilang, ini waktunya. Dunia merasakan penderitaan. Pas pintu, lift, nutup. Isi kaleng super menjijikan itu tumpah ke lantai. Baunya bener-bener nggak ngotak sampai Suzu dan Hana berhenti berantem, dan sepakat buat langsung lari. Kabur. Di lobi. Resepsionis hotel ngeliat kekacauan itu dari kamera keamanan. Yuji sampai di lantai dasar, naik lift. Resepsionis yang panik banget nanya apa yang lagi terjadi. Yuji dengan santai bilang aman kok. Tapi nyaranin mereka evakuasi sebelum dua orang di atas lompat ke bawah. Resepsionis itu bengong gak percaya. Tapi Yuji melenggang pergi. Cuma ninggalin peringatan. Kaca pecah berantakan pas Hana dan Suzu lompat dari jendela. Mendarat tepat di depan Yuji, Hana ngajak dia ikut. Tapi, Suzu ngibas pedangnya. Nggak biarin zombie itu nyulik manusia. Narik kerah baju Yuji, Suzu maksa dia buat ikut biar selamat. Cewek itu lari sambil bawa Yuji, bikin Hana ngamuk parah. Matanya nyala merah menyuruh Suzu balikin Yuji. Sambil dijindong, susu, Yuji. Coba jelasin salah paham ini. Suzu makin emosi. Mikir Yuji udah kena pelet iblis, dia langsung mukul tengkuk cowok itu. Pandangannya kabur, sebelum akhirnya dia pingsan. Suzu berdiri tegap, bawa pedang, keluarin aura mengancam. Lihat Yuji disakiti, Hana ngamuk parah. Karena ingat memori orang tersayangnya dulu. Auranya berubah brutal, tanduk dan cakar memanjang. Sambil nangis, dengan mata semerah darah. Dia melompat ke Suzu yang langsung nebas pedangnya. Baju Hana robek. Tapi dia nggak peduli. Dia nyerang Suzu terus-terusan. Suzu masih bisa nangkis. Tapi sayangnya,
Hana, udah masuk, mode ngamuk brutal. Dia ngelepasin tebasan beruntun, bikin Suzu mundur, dan ngos-ngosan. Ngakuin kekuatan Hana. Terdiam di tempat. Hana mancarin energi yang supermasif. Hanya dalam kondisi langka, seseorang bisa hilang kendali, bikin status Hana bahaya banget. Dia ngelepasin gelombang energi tajam, ngehancurin hotel tadi, dengan gampang. Dan bikin semua orang panik ketakutan. Si resepsionis, yang bersyukur selamat tepat waktu, cuma bisa melongo shock. Hana, maju lagi, ngincar wajah Suzu, yang untungnya berhasil ditangkis pakai pedang. Tapi, Hana mana peduli. Dia ngelepasin serangan brutal yang langsung ngancurin pedang itu berkeping-keping. Suzu jatuh, pas Hana berdiri di atasnya, energinya ngumpul di tangan buat serangan terakhir. Tiba-tiba, kilatan energi melesat dan ngehantam punggung. Hana! Itu serangan dari siluman rubah putih bernama Foxy yang ngeluh gara-gara telat lagi. Suzu yang susah payah berdiri nanya. Bukannya Foxy udah pergi sama guru tua? Foxy nunjukin plat giok, tanda kalau. Dia disuruh guru tua buat hentiin pertarungan. Lihat giok itu, Hana meringis kesakitan. Foxy ngingetin kalau dibiarin ngamuk, Hana bakal ngancurin satu kota. Suzu nanya, gimana cara nyadarinnya? Foxy bilang, kalau bikin dia pingsan adalah kuncinya. Tapi mustahil dengan level kekuatan mereka sekarang. Suzu ngebantah dan yakin, Foxy pasti bisa. Tapi si rubah itu nolak mentah-mentah. Nggak nunggu lama, Hana kembali menyerang, nebasin energi setajam silet. Suzu dan Foxy sampai terpental. Kaget, lihat kekuatannya yang makin gila. Kalian dan aku pasti mikir, ini aneh kan? Yuji mendadak berdiri, bawa palu mainan. Sambil nayenjer, dia ngangkat palu dan pasang gaya, ngaktifin skill geplak miliknya. Suzu sampai melongo, nanya ngapain dia bawa-bawa mainan. Pas Hana maju, palu itu mendadak jadi super gede dan ngeluarin percikan listrik petir. Si zombie ngamuk itu nengok, terus melompat. Yuji mengayunkan palunya, mendarat telak di kepalanya. Awalnya, serangannya kelihatan nggak mempan. Foxy cuma bisa bengong ngelihat keberanian Yuji yang di luar nalar. Hana langsung kunang. Kunang abis dipukul Yuji, terus tumbang ke pelukannya. Suzu dan Foxy shock berat. Bingung, gimana dia bisa numbangin monster itu segampang ini. Pas Suzu ngecek kondisi Hana, Foxy ngamatin palu Yuji, lihat ada celah. Yuji langsung mukul kepala Suzu dari belakang. Cewek itu otomatis pingsan. Foxy cenggo, pas Yuji nyengir dan bilang, itu balasan buat yang tadi. Hana sempat gerak, tapi Yuji ngeplak kepalanya lagi sebelum dia sadar sepenuhnya. Sekarang, dia nyender di tembok. Beneran pingsan. Dia nengok ke Foxy yang natap dia penuh waspada. Yuji ngangkat palu sambil bilang, dia bakal pingsan karena kebanyakan pakai kekuatan. Sebelum Foxy bisa balas. Dengan bodohnya, dia mukul kepalanya sendiri, bikin cowok itu terkapar pingsan. Foxy teriak kesal. Pas sadar dia cuma kebagian tugas bersih-bersih kekacauan ini. Beberapa saat kemudian, Hana bangun, dia nengok ke Foxy. Nanya, apa yang terjadi? Gugup, Foxy jelasin. Kalau tadi dia ngamuk parah. Hana panik, takut Yuji jadi korban amarahnya. Foxy nenangin dan bilang Yuji aman. Cuma kelelahan gara-gara pakai kekuatannya buat nyadarin dia. Rubah itu lalu nanya, bukannya Yuji itu mangsa yang Hana pilih? Hana nggak peduliin pertanyaan itu, dan malah ngegendong Yuji. Foxy protes, bilang kalau Hana nggak bisa gitu aja, bawa cowok itu pergi. Tatapan maut Hana bikin dia ciut, dan buru-buru bilang itu perintah guru tua. Lempar plat giok ke Hana, dia jelasin kalau misterinya udah terpecahkan. Hana baru boleh bawa Yuji. Hana ngamatin giok itu, terus ngancam Foxy buat bilang ke si kakek tua, kuilnya bakal rata sama tanah kalau berani nipu. Hana ngasih jimat bentuk taring ke Foxy, nyuruh ngasih itu ke Yuji, dan jagain dia. Foxy cuma natapin jimat itu, sementara Hana nambahin bakal habisin dia kalau nggak nurut. Siluman rubah itu ditinggal bengong
heran sama perhatian Hana yang aneh. Begitu Hana pergi, Yuji mendadak ngambil jimat itu, bikin Foxy kaget jantungan. Nah, loh, kita semua ketipu kan? Yuji angkat bahu, bilang wajar aja bangun habis pingsan. Biarin Foxy tetap melongo kebingungan. Sini kumpul, kita lanjutin aksi kocak Yuji yang pura-pura pingsan di waktu yang terlalu pas. Dia nyuruh Foxy diam, lalu sembunyi lagi. Foxy panik menangkapnya. Ngedumel. Kalau Hana bakal ngamuk kalau cowok itu lecet. Tiba-tiba, Suzu terbangun sambil batuk. Sadar Hana menghilang, dia langsung bingung. Foxy bilang, kalau Hana pergi atas perintah si guru tua. Suzu menghela napas, ngomong, kalau Hana emang cuma nurut sama kakek itu. Terus dia lihat Yuji pingsan. Mikir, jangan-jangan cowok ini yang mukul dia. Foxy gugup banget cari alasan, bilang Yuji, baru aja ngebangkitin kekuatan dan pingsan karena kelelahan. Meski kesal, Suzu nekat bawa Yuji ke biro iblis. Dia menggotongnya ke mobil. Sementara itu, di sebuah gedung super mewah, ada dua kakek lagi minum teh. Kakek berkimono bilang, Hana akhirnya bebas dari kutukan masa lalunya. Tapi kakek berwajah codet, gak setuju. Ragu apa Yuji pantas buat Hana. Kakek berkimono cuma ketawa, ngaku udah nyoba ngeramal Yuji, tapi masa depannya sama sekali gak kelihatan. Penasaran maksimal, dia nyuruh bawa Yuji ke biro iblis. Singkat cerita, sesampainya di biro, Suzu berusaha merayu Yuji buat gabung. Sambil duduk santai, Yuji nyeletuk kalau organisasi ginian harusnya rahasia. Suzu langsung ngegas, bilang mereka tuh agen pemerintah resmi yang cuma sembunyi dari warga biasa. Dia pamer kalau biro ini punya sumber daya dan ilmu kultivasi terbesar di seluruh Cina. Yuji langsung senyum licik. Kalau gabung, bikin tambah kuat. Dia jelas mau ikut. Yuji membolak-balik kontraknya, baca tiap halaman dengan teliti. Tujuan utamanya emang jadi kuat dan bongkar rahasia dunia ini. Tapi sebelum resmi tanda tangan, dia butuh jawaban buat satu pertanyaan maha penting. Suzu nyuruh dia nanya. Tebak apa? Yuji malah nanyain gaji sama tunjangan. Suzu kaget banget. Nggak nyangka cowok ini peduli sama urusan duit ginian. Coba perhatikan reaksi kocak ini. Kalian pasti paham ngeselinnya Yuji. Suzu yang emosi langsung gebrak meja. Lalu nuntut jawaban apa cowok ini. Serius? Mau gabung atau enggak? Bikin jantungan. Yuji santai bilang. Dia udah tanda tangan. Ngelihat kelakuan mereka, Foxy ngebatin kalau karma akhirnya kena ke Suzu. Beres urusan kontrak ini. Suzu bilang, Yuji boleh pergi. Dia ngasih kartu identitas. Lalu nyuruh cowok itu lapor besok pagi. Suzu juga merintahin Foxy buat ngasih pengenalan lengkap soal dunia supernatural ke Yuji. Terus, Suzu lempar setumpuk kertas ke Foxy. Ngasih hukuman nulis esai 100.000 kata. Gara-gara ngerusak sistem markas. Foxy langsung protes keras. Bilang, tugas itu gila. Dan ini bukan lomba nulis novel. Suzu santai aja. Malah ngeluarin jimat berbentuk taring buat ngancem Foxy. Si rubah ngamuk brutal. Loncat dan nuntut jimatnya. Dibalikin. Suzu baru aja mau ngomong. Foxy. Dengan kilat nyolong jimat itu. Sambil masang muka ngejek maksimal, Foxy pamer jimatnya dan nantangin Suzu. Suzu senggol. Pada bingung. Kok bisa? Si rubah ini ngambil barangnya segampang itu. Sambil nonton komedi gratis ini, Yuji ngelihat jimat dari Hana dan baru sadar betapa berharganya barang itu. Di sisi lain, Foxy asyik bertengger di bahu Yuji, masih ngejek Suzu yang ngusir mereka pergi. Tapi sebelum keluar, Yuji berhenti dan noleh ke Suzu. Suzu nanya ada apa. Dengan polosnya, Yuji bilang kalau seragam cewek itu bau amis banget. Suzu langsung ngendus bajunya sendiri. Pas sadar emang bau. Mukanya merah padam, nahan malu, dan nyalahin Yuji. Yuji sama Foxy langsung cabut. Sementara si rubah iseng itu ngakak puas ngejek Suzu.
Keduanya akhirnya sampai di rumah sakit hewan pertama, Kota Gaya. Penasaran? Yukji nanya, apa Foxy ini dari klan kucing? Foxy langsung ngegas tersinggung. Nyamain Yukji dan keluarganya sama tikus. Tapi sebelum Yukji membalas, ada suara lain yang motong. Seorang cewek mirip tikus, dengan gaya rambut, nyentrik dengar obrolan mereka, dan nuntut permintaan. Maaf, mereka berdua berdiri, berhadapan sama si cewek tikus. Pas dilihat lebih dekat, Yukji sadar, cewek ini sebenarnya tikus unta, yang ngira dirinya tikus. Biasa. Benar-benar unik, Foxy. Yang gak peduli. Langsung ngusir cewek itu pergi dengan tatapan dingin. Si cewek tikus ketakutan. Setengah mati. Yukji takjub sama aura seram Foxy. Saat cewek itu lari, nangis. Yukji diam-diam memeriksa status Foxy. Memunculkan panel sistem yang ngebongkar wujud aslinya. Dia bukan cuma rubah cerewet, tapi siluman legendaris tingkat tinggi dengan segudang kekuatan. Misterius, yang gila banget. Bingung abis. Yukji mikir apa niat si kakek tua. Nitipin Foxy ke dia. Lanjut jalan. Yukji tiba-tiba udah di tengah keramaian penyeberangan jalan. Merasa was-was? Dia dengerin Foxy yang pamer. Kalau dia tak kasat mata, jadi orang ngira Yukji cuma lagi nelepon. Di lokasi pertarungan kemarin, semuanya normal. Foxy bilang, ingatan orang biasa. Kemungkinan udah dihapus. Yukji ngebatin cuma dia doang yang ingat kejadian kacau itu. Akhirnya, mereka sampai di kamar hotel Yukji. Pas masuk, cowok itu langsung tepar di kasur. Kelelahan tingkat dewa. Foxy nanya, benda apa yang ada di sebelahnya? Tapi, Yukji, saking capeknya, cuma ngelarang dia nyentuh benda itu, lalu tidur. Kalian pikir, dia bakal aman? Salah besar. Tiba-tiba, jeritan panik membangunkannya. Foxy nyangkut di benang kusut, gak bisa lepas. Yukji memotong benang itu sambil cengok. Mikir gimana rubah yang bisa hancurin gedung, malah takluk sama benang doang. Kesal banget. Foxy ngegas. Kalau dia nggak mau mutusin benangnya, antara nggak ada mainan lagi. Sambil menguap, Yukji nyolek rubah kocak ini lalu ngajak makan. Tapi mendadak, Yukji panik. Berbagai panel peringatan merah muncul beruntun, nandain ancaman maut, udah di depan mata. Yukji shock berat lihat peringatan sistem ini. Sadar, nyawanya terancam lagi. Foxy sadar dan langsung nanya, ada apa? Yukji minta maaf dan nyuruh rubah itu diam sebentar. Dia langsung nutup mata dan masuk ke mode simulasi. Di sana, habis beli makan, serangan tak terlihat muncul. Dari antah berantah ngelukain Foxy dan berujung bikin mereka berdua mati. Dia ngebatin, kok bisa berakhir tragis gini? Yukji mulai menganalisis simulasinya. Tapi, kepingan petunjuknya gak nyambung sama sekali. Ngecek peta, dia nemuin 2 titik mencurigakan di rute mereka. Parahnya lagi, kedua jalur keluar ternyata tertutup total buat bolak-balik. Dari situ dia langsung sadar kalau bahaya ini pasti muncul setelah mereka cabut dari kedai barbecue. Foxy dengan santai nyeletuk kalau kedai itu dikelola roh burung. Yukji nanya apa mereka saling kenal. Dan Foxy membalas, kenal. Yukji langsung nyoret si pemilik barbecue dari daftar suspek. Untungnya, panel bakat muncul ngasih skill pedang tersembunyi. Bikin dia sedikit lega, gara-gara fungsinya yang overpower. Yukji pun menjalankan simulasi lagi. Kali ini, pas masuk gang, entitas terkutuk super kuat ngebunuh mereka. Gagal lagi! Sadar, ini anomali gila di luar nalar Foxy. Yukji langsung nanya ke si rubah. Dia nanya soal relik hantu. Dan Foxy ngejelasin, kalau agen lapangan yang ngurus itu, Yukji langsung paham. Agen lapangan emang khusus ngelawan anomali supernatural. Terus, Foxy mendeskripsikan anomali sebagai makhluk kosmik tak tersentuh yang bawa kehancuran. Dia bilang, pilihannya cuma 2 lawan balik atau kabur sejauh mungkin. Yukji kaget banget tahu ngelawan anomali. Beneran bisa jadi opsi. Kirain makhluk ginian mustahil dikalahkan. Foxy ngebongkar kalau ngelawan mereka butuh teknik penjangkaran. Penjangkaran bikin entitas ini kelihatan. Nampilin wujud
Aslinya, Yukji mikir cerdas. Berarti Foxy dan Hana itu anomali terjangkar. Anggap aja kayak nampilin bar HP bos. Di game, Foxy ngangguk sombong. Bilang cuma jenius macam dirinya yang bisa lakuin itu. Yukji jelas gak percaya sama bualannya. Jadi Foxy langsung ngeluarin kuas dan kertas buat unjuk gigi. Sambil mulai menambat, dia ngejelasin kalau entitas mungkin gak bisa disentuh, tapi mereka ninggalin jejak di lingkungan sekitar. Dengan kilat, dia kelar ngegambar Yukji dan mamerin hasilnya. Yukji cuma bisa memuji gambar jelek Foxy dengan nada sarkas. Foxy ngejelasin, anomali wajib dilihat buat dijangkar. Dan teknologi modern ngebantu banget prosesnya. Tiba-tiba, Yukji nanya soal jaringan pelacak relik. Foxy membenarkan adanya jaringan itu. Walau dia curiga, cowok ini mendadak kepo. Nolak dicurigai. Yukji nutup mata buat mulai simulasi lagi. 3 simulasi jalan barengan. Jadi, gimana nasib Yukji selanjutnya? Tonton terus video ini. Oke, sini ngumpul. Kita bakal lihat kelakuan kocak MC kita. Yukji gagal. Tapi, dia dapat kesempatan ekstra. Jadi, dia ngajak Foxy jajan sekalian berburu anomali. Foxy kepo banget di mana targetnya dan apa isi tas Yukji. Tapi dia cuma tersenyum misterius dan nolak jawab. Sambil ngomel bilang, Yukji kekanak-kanakan? Dia ngikutin ke gang gelap. Pas berdiri di depan gang seram itu, Foxy sama sekali nggak ngerasain hal aneh. Yukji mengecek jam di ponselnya. Yukji tahu bahaya sudah dekat. Dia nyuruh Foxy pasang jebakan tikus di atas kotak lampu. Jelas saja, Foxy ragu. Tiba-tiba, Yukji ngeluarin selotip, lalu mulai menyebar barang-barang aneh. Di mana-mana, bingung dong. Foxy nanya apa? Dia melacak monster pakai barang rongsokan. Sambil ngejatuhin mainan bunyi, Yukji nyuruh dia diam dan gerak cepat. Foxy cuma bisa menghela napas, meragukan barang. Rongsok itu bisa ngelawan entitas terkutuk. Yukji menatap tajam ke depan, bilang kalau waktunya sudah tiba. Sampai detik ini, Foxy beneran gak paham apa yang terjadi. Lalu Yukji merentangkan tangannya dan menunjuk ke depan. Energi jahat yang mengerikan tiba-tiba muncul dari gang gelap, bikin Foxy ketakutan, sampai mundur dan menjerit. Mereka berdua mematung saat sesosok entitas menyeramkan perlahan keluar dari gang. Tapi Yukji malah ngeluarin mobil remote control dan masang boneka yang bentuknya persis banget sama Foxy. Ngamuk dong. Foxy nuduh Yukji ngeledek dia. Tapi Yukji ngotot kalau itu cuma kebetulan. Yukji ngendaliin mobilnya, masuk ke gang, dan hancur lebur bareng bonekanya dalam hitungan detik. Foxy baru sadar kalau Yukji lagi nebak bentuk monster itu dari barang yang hancur tadi. Dia lanjut menggambar, membuktikan kalau dia hampir berhasil mengunci makhluk misterius ini sepenuhnya. Pas selesai, gambarnya nunjukin seekor kucing hitam berbulu yang lagi menjilat kakinya. Foxy kaget Yukji bisa nyelesain semudah itu. Sementara itu, Suzu lagi tiduran di sofa, mengeluh capek habis berburu monster. Ponselnya bunyi. Ternyata Yukji yang nelepon. Dengan malas, dia angkat dan jawab. Tapi langsung lompat kaget pas tahu mereka ketemu entitas terkutuk. Dengar Yukji sudah selesai menggambar bentuk monsternya. Suzu nawarin buat posting gambarnya ke jaringan penahan. Sekarang, perhatikan baik-baik. Suzu buka pesan dari Yukji dan melongo lihat sketsa monsternya. Menahan monster biasanya butuh satu tim penuh. Tapi Yukji ngelakuinnya sendirian. Suzu langsung masuk mobil dan ngebut ke sana. Kembali ke gang. Yukji nyantai. Pas Suzu bilang mereka bakal segera siap. Sementara itu, Foxy masih pusing mikirin betapa akuratnya tebakan Yukji. Masih ragu. Dia nanya apa Yukji beneran nyimpulin semua itu. Dan Yukji mengangguk percaya diri. Waktu Yukji maju, Foxy panik. Ngingetin kalau monster itu sangat menjaga wilayahnya. Tapi Yukji sama sekali nggak peduli dan terus jalan. Foxy bilang, dia bakal diomelin Hana kalau sampai Yukji. Kenapa? Tapi Yukji cuma senyum. Bilang dia nggak bakal mati. Pas Yukji mengintip ke dalam gang gelap, roh itu muncul. Foxy ngejelasin kalau proses menahan ini butuh kekuatan spiritual.
ngebentuk monster sesuai bayangan si pengguna. Perlahan-lahan, makhluk itu mulai kelihatan wujud aslinya. Dan ternyata bentuknya persis kayak gambar Yuji, rubah hitam, berbulu lebat. Foxy nanya, kenapa monsternya diam saja. Tiba-tiba Suzu datang, ngejelasin kalau mereka belum ngelakuin langkah ketiga, yaitu ngasih nama entitas itu. Foxy nanya, apa boleh pakai nama sembarangan? Dan dengan iseng ngusulin kucing besar. Bulu hitam cakar kristal super tak terkalahkan. Suzu mengangkat bahu. Bilang boleh saja. Tapi ngasih nama itu penting. Nggak ada monster yang mau dipanggil tikus kecil jelek tukang onar. Dan itu bikin Foxy tersinggung. Suzu cuma melongo lihat Foxy. Yang biasanya barbar sekarang nurut banget sama Yuji. Sambil mengelus dagu. Yuji ngasih nama kucing Rosatria bayangan. Bikin monsternya ngamuk dan ngeluarin ledakan energi. Suzu mengangkat pedangnya, memperingatkan kalau monster itu bisa gerak lagi setelah dikasih nama. Dia langsung maju, menyerang, tapi malah nginjek mainan bunyi. Mainan itu bunyi keras, bikin si kucing hitam kaget setengah mati. Dia tersandung, nyenggol botol air, panik. Monster itu langsung lari terbirit-birit, tapi malah tersandung kabel dan bikin kekacauan. Pas asapnya hilang, kucing itu sudah terjerat kabel. Kagum, Foxy sadar, ternyata Yuji sudah merencanakan semuanya dari awal. Yuji dengan sombong ngaku kalau ini semua sesuai rencananya. Foxy lihat ke atas dan nemuin lebih banyak jebakan. Bikin dia senyum pasrah. Monster itu gerak pelan-pelan, tapi malah kesandung tongkat. Kaget, dia lompat dan mendarat mulus di atas jebakan tikus. Di kotak lampu, kucing hitam itu terguling, berontak ngelepas jebakan. Foxy dan Suzu mematung. Takjub lihat jebakan akurat Yuji, dan nyebut dia jenius. Yuji mengecek jendela, statusnya, nunjukin kemampuannya, bayangan siluman. Tapi pas lagi berdiri, punggung Yuji kelihatan terbuka lebar. Foxy nyuruh dia hati-hati, dan ngingetin kalau entitas terkutuk masih bisa nyerang dari mode kasat mata. Kalian pasti mikir Yuji bakal kena kan? Tiba-tiba bayangan Yuji rusak. Suzu milak. Yuji mengayunkan tongkat kayunya, mukul wajah monster itu sampai pingsan. Sambil menahan monster yang pingsan itu, dia nanya langkah selanjutnya. Suzu yang masih kaget, bilang agen biro lagi. Di jalan bawa alat penahan. Sambil nunggu, Yuji asyik main ponsel, bikin Foxy penasaran. Dia pengen ikutan main, tapi lagi megang monsternya. Jadilah dia lempar monsternya ke Suzu, lalu ngerebut ponsel Yuji sambil disoraki. Suzu, yang sekarang gendong si kucing hitam, ngomel-ngomel, lihat kelakuan Foxy. Sementara itu, agen Chao dan Chou kena omel Suzu gara-gara telat. Sampai di gang, Chao ngintip, lalu buka pintu. Chou bilang, Suzu dan Foxy emang selalu berantem. Suzu yang kesal, nyuruh mereka buruan. Chao yang bawa alat penahan, cari alasan soal macet. Tapi jelas, Suzu nggak percaya. Joe bilang, mereka pasti lewat jalur khusus. Kalau emang darurat. Dia lalu ngenalin dirinya ke Yuji sebagai master ruangan dan Chao sebagai master formasi. Dia jabat tangan mereka, lalu nanya cara nangkep iblis. Chao ngeliatin Foxy terus sampai dia risih. Yuji langsung angkat Foxy kayak anak kecil dan minta mereka maklum. Chao nyalain alat penahannya, menyegel kucing hitam itu ke dalam. Dia pamer kalau alatnya emang kelihatan butut, tapi dibuat pakai formasi ahli buat mendisiplinkan monster. Paling bandel sekalipun, alat itu bisa ngecilin ukuran dan kekuatan monster, serta mampu menekan anomali dan praktisi. Yuji jadi kepikiran Hana. Penasaran apa alat ini juga bisa menahan para kultivator. Dia lalu angkat tangan dan ngejelasin cara kerja alatnya. Joe nyuruh Yuji masuk mobil. Bilang ini kesempatan buat nyobain kendaraan baru biro. Foxy nangkring di atas bahu Yuji, nyuruh dia cepat jalan. Mereka sampai di garasi biro yang penuh kendaraan pribadi. Di dalam, manusia kucing dan pria berjas menyambut mereka. Chao pamer kalau markas kota Gayakyo itu yang terkuat meski bukan yang terbesar. Junin Burunggu nyebutin
Tanggung jawab mereka buat jaga sumber daya markas. Dia juga nambahin, kalau markas kecil, seringkali sangat berharga, gara-gara apa yang tersembunyi di bawahnya. Yuji kagum. Lihat tempat itu pas mereka keliling. Nggak lama, mereka turun dari mobil. Akhirnya, mereka sampai di asrama skuad 5 aksi. Tim 1 itu tim inti, unit elit penekan iblis. Tim 2 patroli di gunung. Tim 4 ngurus konflik supranatural. Tim 5 bagian pertahanan markas dan bikin senjata. Joe bilang tim 3 itu serba bisa. Ngurusin segala macam insiden. Suzu buka pintu, bilang Yuji aslinya mulai besok. Tapi mending langsung sekarang saja. Semangat! Yuji nanya apa? Itu berarti ada gaji lembur. Suzu cuma senyum licik. Bilang boleh kalau dia masih bisa berdiri. Kelar urus dokumen. Suzu ngajak Yuji ke tempat latihan. Di gym, Yuji naik treadmill. Suzu ngatur kecepatannya di level 999 buat tes stamina. Kecepatan gila bikin Yuji tepar. Kecewa. Suzu nyatet kalau status Yuji biasa saja pas dia tumbang. Suzu senyum dan nyebutin ada tes lain. Yuji baru sadar. Suzu balas dendam. Dia nawarin tes bertarung duluan. Karena tes mental terlalu bikin capek. Yuji setuju buat mulai tes bertarung. Sementara Chow, Joe, dan Foxy nonton dari monitor. Mereka takjub. Yuji berani nerima tantangan Suzu. Foxy merhatiin skill. Ya, dan bilang Yuji punya peluang buat ngalahin Suzu. Dia nambahin, kalah pun gak masalah. Karena Yuji kan aslinya cuma manusia biasa. Suzu ngasih pilihan mau tanding simulasi atau lapangan terbuka. Yuji pilih simulasi. Suzu ambil pedangnya dan nanya, dia butuh senjata apa? Yuji malah minta batu bata. Suzu bingung. Jadi, dia akhirnya minta pedang. Suzu melempar pedang kayu dan langsung menyerang. Yuji malah lari. Nah, kita akhiri di sini. Kalian pasti penasaran siapa yang menang kan? Ayo sini kumpul teman-teman. Tiba-tiba bata melayang ke kepalanya, tapi dia berhasil menghindar. Bata lain datang lagi. Dia menebasnya. Tapi serpihannya mengenai wajahnya. Dan Yuji langsung menyerbu masuk. Saat matanya masih tertutup, dia tetap membalas dan melucuti senjatanya sambil tersenyum remeh. Dia pikir Yuji sudah tamat. Tapi boom! 3 bata melayang lagi dan menghantam wajahnya. Yuji bersiap melempar bata lainnya. Tapi dia menangkis dengan pedang. Yuji malah memukul tangannya sampai pedang itu jatuh. Taozo dan Foxy kagum banget lihat taktik Yuji yang mempermainkan Suzu pakai kaleng sarden. Ngamuk parah. Dia melepaskan tendangan maut sambil berteriak minta berhenti. Dia berdiri tegak lalu menyatakan kekalahannya. Bikin Yuji malah merasa kayak dia yang kalah. Dia pergi untuk ganti baju. Dia menyuruh Mumu menyiapkan tes berikutnya. Mumu langsung menurutinya. Dia berdiri di depan Yuji pakai topeng, lalu mengaku sebagai roh tikus pengendali tanaman. Tapi Yuji sadar dia orang yang sama. Seperti kemarin. Panik dong. Mumu memuji penglihatan super Yuji yang bisa mengenalinya, walau sudah menyamar. Dia lalu mengekor di belakang, sambil bilang, betapa kagumnya dia karena Yuji berhasil merepotkan Suzu. Dia minta diajari supaya bisa ikut menghajar Suzu urusan kamera. Suzu yang melihat itu cuma bisa diam tanpa kata. Mumu masih saja mengoceh, lalu menekan sebuah tombol sambil bilang, dia akan latihan dengan Mumu. Tikus itu panik bukan main. Yuji tertawa kecil, meyakinkan Suzu tidak akan membunuhnya. Mumu masih cemas saat masuk ruang tes mental. Di sana ada kursi listrik sungguhan. Yuji mulai panik dan berdesis tegang. Mumu malah meledek dan membenarkan kalau itu memang kursi listrik. Foxy ngakak brutal dan teriak kegirangan, minta alat siksa itu. Suzu menghela napas kecewa, lalu menyuruh mesinnya didesain ulang. Yuji yang terikat panik banget, nanya, apakah ini tes tekad?
Mumu tersenyum miring, menjelaskan kalau alat itu memicu ilusi gila. Yukji pasrah. Mumu bertanya perasaannya saat menarik tuas. Yukji bilang, dia masih tahan. Mumu langsung memperingatkan soal efek mual dan menaikkan tenaganya. Sementara, Yukji cuma bisa kasih jempol. Dia mendorong tuasnya untuk memulai tes. Sambil mengeluarkan ponsel, dia merekam berharap Yukji melakukan hal memalukan. Sementara itu, di dalam pikiran Yukji, sebuah cahaya tipis tiba-tiba muncul. Saat mencoba meraihnya, dia masuk ke dimensi kosong penuh serpihan cahaya. Kilatan terang muncul, memperlihatkan orang tuanya. Tiba-tiba, ada tangan menariknya dari belakang. Itu Hana, pakai gaun. Pengantin, marah-marah. Nanya apa? Dia mau batalin pernikahan. Yukji jelas panik. Lihat ilusi ini. Layar peringatan lalu muncul, membuat Yukji mikir, apa Hana masih mau memakannya setelah menikah? Simulasi aneh ini menunjukkan mereka bulan madu. Hana hamil, dan Yukji mengangkatnya saking senangnya. Malah dimarahi orang tuanya. Lalu mereka punya bayi laki-laki yang sehat dan hidup. Bahagia. Nah, perhatikan baik-baik. Bagian ini mulai gila. Bayangan seram muncul. Cahaya emas menelan segalanya saat Yukji mencari keluarganya. Dia tiba-tiba berada di tempat hancur, penuh zombie. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Tiba-tiba, benda tajam menusuknya dari belakang. Dia mati, dan Hana memeluknya sambil menangis sangat histeris. Adegan berganti, dia melihat Hana, dan anak-anak menyambutnya hangat. Hana memeluknya sangat erat sebelum Yukji kembali sendirian di ruang hampa itu. Di dunia nyata, jimat dari Hana menyala. Sementara itu, di tempat yang jauh, Hana tersipu saat bermeditasi. Ternyata, dia bisa melihat isi pikiran Yukji dan jadi malu banget. Tapi wajahnya langsung serius saat mengingat bayangan berjubah menyeramkan yang Yukji. Lihat tadi, Yukji terbangun tanpa kata dan melepas alatnya. Mumu kaget parah. Skor mentalnya 10 kali lipat rata-rata orang biasa. Tapi, Mumu menghela napas kecewa. Yukji bingung. Kenapa? Ternyata Mumu gagal merekam hal memalukan. Karena Yukji cuman kelihatan ngantuk. Mumu menunjukkan rekamannya. Sementara Yukji mulai resah. Karena sadar tikus ini mengincar rahasianya. Suzu kaget dan memuji Yukji karena mencetak skor 1300. Dia kagum dengan ketahanan mentalnya dan lanjut ke tes keahlian khusus. Menanyakan bakat unik yang dia punya. Dengan percaya diri, Yukji pamer keahlian pukulan kejutnya dan kekuatan yang Suzu curiga. Suzu nanya, apa itu masa depan? Yukji malah bercanda bilang itu kemampuannya bikin Suzu kalah. Hanya dalam 30 detik, kesal. Suzu mengepalkan tangan dan meninju samsak di sebelahnya. Yukji menenangkannya, membenarkan tebakan Suzu soal melihat masa depan. Suzu ngaku, ada yang aneh pas mereka bertarung. Semua gerakan terjadi persis tebakan Yukji. Dia menjelaskan kalau itu bukan sekadar masa depan, melainkan keahlian saat nyawanya sedang terancam. Ya, dia membuang prediksi mengejutkan. Mumu akan menderita luka parah, membuat si tikus malang ketakutan. Yukji lalu menakut-nakuti, kalau nggak ada yang mau masa lalu memalukan mereka. Tersebar luas dong. Dia menunjuk ke arah dinamometer itu dan mengungkap adanya kamera tersembunyi. Kamera kecil ini diam-diam merekam video tes mental dan sengaja dipasang oleh seekor tikus. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Tikus ini nakal banget dan mencoba kabur perlahan-lahan. Semua orang pun marah. Setelahnya, poster Yukji dapat penghargaan karena kasus misterius dipajang. Lewat ponsel, Hana melihat poster itu dan akhirnya paham gimana Yukji bisa bersiap di hotel. Tiba-tiba, suara auman pecah dari semak-semak. Seekor beruang raksasa tiba-tiba muncul. Mata merah darah dan taring besarnya mengincar punggung Hana. Tanpa ragu, Hana mengeluarkan aura mengerikan dan menyuruh beruang itu menyingkir. Meski ukurannya sangat besar, monster itu langsung kabur ketakutan kayak anak anjing. Hana memberikan tatapan tajam saat hewan itu menghilang, menjauh.
Sementara itu, Yukji sedang bersantai di kantor Biro Iblis. Chao, dengan bosan, memainkan energi aura di jarinya. Menguap saking bosannya. Tiba-tiba, telepon berdering keras. Anggota lain bernama Yuki mengangkatnya, lalu menoleh ke semua orang untuk mengumumkan misi baru mereka. Hari ini, Yuki menceritakan situasinya. Banyak kematian yang sepertinya ulah roh rubah licik. Bayangan siluman rubah menyeramkan terlintas di pikiran mereka. Karena atasan tidak turun tangan, mereka harus memancing roh rubah itu keluar sendiri. Di dalam mobil, Yukji duduk terdiam melamun. Yuki menyadari itu dan nanya, kenapa dia tiba-tiba diam. Yukji, yang mulai merangkai kepingan misteri, sadar kalau simulator ini bukan cuma soal upaya pembunuhan Hana. Sementara itu, Hana duduk di dalam gua sambil menggenggam kristal merah murni. Kembali ke Yukji. Jendela simulasi tiba-tiba terbuka. Dia mengkliknya. Memulai simulasi untuk membaca situasi bahaya. Dia dapat bakat magang pendekar pedang yang meningkatkan efisiensi untuk menguasai teknik pedang barunya. Menurut prediksi simulasi, mereka tiba di lokasi misi dan langsung memulai penyelidikan. Tapi belum sempat ngapa-ngapain. Mereka dikepung oleh kabut merah muda, misterius. Lalu jatuh pingsan. Simulasi berujung gagal. Yuki tetap diam, menganalisa situasi ini. Hal pertama yang dia pikirkan adalah kabut itu, yang sepertinya punya kekuatan pengendali pikiran. Detail ngeri lainnya adalah perilaku penduduk desa. Mereka seolah menyembunyikan rahasia gelap dan takut akan sesuatu. Terakhir, mereka melihat gunung yang mencurigakan. Tapi anehnya, Yukji memilih untuk tidak menyelidikinya. Kepanikan merayap saat dia ingat lenyapnya Yuki dan kabut maut yang membunuh mereka. Tiba-tiba, Yuki membuyarkan lamunan. Yukji bilang sudah memanggilnya dari tadi dan hampir mau menamparnya. Yukji sampai kaget. Lalu Yuki ngomel kalau dia belum nyentuh sedikit pun. Yuki, yang masih gemetar parah, menceritakan apa yang dia lihat di simulasi. 1 kematian dan 2 orang hilang. Yuki hampir menyemburkan minumannya karena syok berat. Mereka menanyakan apa yang terjadi. Yukji menjelaskan, misinya berakhir dengan hilangnya Yuki tanpa ada yang melihat wujud musuh. Chao menyahut, kalau mereka beruntung, tidak seluruh tim tewas di sana. Yukji juga bilang, dia melihat kabut merah muda berputar di simulasi. Ekspresi Yuki langsung serius, menjelaskan kalau kabut seperti itu memang andalan roh rubah. Mobil mereka terus melaju menuju. Nah, sampai sini dulu ya. Karena simulatornya belum dingin, Yukji mencoba lagi. Kali ini, dia dapat ketahanan mental super untuk menahan ilusi. Bakal makin seru nih. Mari kita mulai. Kalian dan aku akan melihat simulasi gila, di mana energi warga desa terkuras habis. Tim Yuji mengikuti 2 warga mencurigakan ke kastil. Tapi, serangan balik mematikan, langsung menyapu bersih seluruh desa. Benar-benar gagal total. Tapi sekarang, Yukji paham. Musuh mereka tidak terlalu kuat. Hanya saja punya kartu as yang sangat berbahaya. Sementara itu, di kastil dalam simulasi tadi, bos iblis bernama Lisa sedang bersantai di tahtanya sambil menyilangkan kaki dengan anggun. Seorang bawahan datang memberi hormat. Lalu Lisa bertanya, ada masalah. Apa? Bawahannya melapor kalau bala bantuan dari beberapa departemen khusus sedang menuju desa. Lisa cuma meremehkan laporan itu, mengira mereka hanyalah sekelompok manusia biasa tanpa kekuatan spesial. Iblis cantik itu bersandar santai, penasaran dengan apa yang akan dilakukan kelompok Yukji. Sore harinya, tim tiba di sebuah desa dengan latar pegunungan raksasa. Eugene mengecek ponsel dan mematangkan rencana. Dia menyuruh tim memasang formasi gangguan kecil di beberapa titik yang ditunjuknya di peta. Kau yang sangat kagum langsung memuji strategi itu dan setuju. Yukji memastikan apakah Chao bisa menanganinya. Dan dia mengangguk mantap. Yukji dan Yuki kembali ke mobil. Pergi, sambil diawasi tatapan curiga para warga desa. Di kantor polisi, 2 petugas bertanya, apakah mereka dari Biro Iblis? Yukji dan Yuki
memamerkan lencana mereka, lalu meminta melihat mayatnya. Yuki pun diantar menuju kamar mayat, sementara Yukji menggali info soal kastil di gunung. Dia syok berat. Ternyata itu bukan sekadar kastil. Para warga sudah menjadi pengikut fanatik dan membangun gereja di sana setelah acara absen. Mingguan, saat Yuji sibuk mencatat, dua pria kurus mengintai dan melapor lewat ponsel. Lisa menyuruh mereka memantau terus. Mereka membungkuk hormat, berjanji patuh. Sementara itu, Hana mendatangi kastil Lisa 2 hari lalu, membuat si iblis panik. Lisa ngeles panik, mengklaim cuma sedang menyebarkan agama mereka. Hana cuma mengetuk jarinya di takhta, cemberut mendengar. Omong kosong Lisa. Dia bahkan tak paham apa yang Lisa bicarakan. Tiba-tiba, dia melompat ke depan Lisa yang masih berlutut. Hana masa bodoh soal rencana mereka, tapi memberi peringatan keras kalau sampai ada yang mati, khususnya Yugi, mereka juga akan tamat. Lisa membungkuk ketakutan, bersumpah akan patuh. Hana pun menghilang dalam kabut merah muda. Sosok Duncan muncul dari bayangan, mengakui kekuatan ngeri Hana. Lisa lalu menyuruh Duncan menghancurkan pelindung dan mengubah formasinya. Duncan setuju, tapi bertanya, apakah mereka benar-benar akan membuang semuanya? Lisa, yang sudah tenang, bilang tak ada pilihan, karena Biro dan Hana sudah sadar. Dia hanya fokus menyelesaikan ritual pengorbanan agar naik pangkat menjadi Count. Duncan membungkuk setia. Dia lalu melapor kalau telur ajaib mereka mulai menipis. Bikin Lisa ngamuk. Dia ngedumel soal sumber daya yang habis dan memaksa ngirit pengeluaran. Di sisi lain, Yukji dan Yuki memeriksa mayat yang terlihat jauh lebih tua dari aslinya. Seakan nyawanya disedot habis oleh monster. Yuki menyadari masih ada sisa vitalitas di sana. Yuji menurunkan maskernya, mendeklarasikan bahwa menghancurkan formasi adalah prioritas utama. Nah, perhatikan. Baik-baik di sini, di luar, Duncan memegang pedang merah darah, memancarkan aura merah muda yang mematikan. Taringnya memanjang saat dia meledakkan energi super brutal. Dengan raungan keras, dia berubah jadi iblis merah raksasa, melebarkan sayapnya, penuh keangkuhan. Mengambang, dia mengangkat pedang dan memunculkan formasi sihir mengerikan. Yuki mengintip dari teropong, lalu memutuskan formasi Chao tak lagi dibutuhkan. Tiba-tiba, gelombang energi jahat yang sangat masif terasa mengamuk dari formasi itu. Duncan tersenyum licik sambil mengangkat pedangnya. Dia baru saja mau melepas tebasan mematikan. Tapi, sebuah tangan mendadak menahan serangan itu. Gila, itu Yuki yang menahan pedangnya cuma pakai ujung jari. Duncan auto frustrasi dan bingung setengah mati soal apa yang sebenarnya terjadi. Yuki menyeringai sombong, memamerkan api birunya. Mengejek apakah Duncan berani pakai formasi api melawan elemen api. Duncan murka luar biasa, merasa dipermalukan oleh semut. Rendahan, Yukji yang menonton menyadari kemarahan iblis itu. Duncan menerjang sambil mengaum. Yuki memegang saku, meremehkan kegigihan si iblis. Dia menghindar dengan elegan, tapi ternyata Duncan tidak mengincarnya. Sial. Dia menargetkan Yukji. Yuki telat sadar dan berteriak, menyuruh Yuji lari. Ledakan dahsyat meledak bersama teriakan putus asa Yuki. Yuji terkena telak serangan fatal iblis merah itu. Sambil tersenyum, iblis itu mengorbankan nyawanya demi kejayaan Lisa. Ledakan supermasif mengguncang area sekitar kastil. Saking kuatnya, getarannya sampai ke tempat Lisa yang sedang bersantai di balkon. Otaknya ngeblank beberapa detik, bingung, ngapain Duncan buang nyawa sia-sia. Dia menepis pikiran itu dan langsung terbang mengecek lokasi. Mendadak, semburan api biru menembaknya tepat di udara. Tapi dia berhasil menghindar. Yuki kelihatan santai, tapi aslinya murka parah soal kematian Yuji. Sambil melayang, Lisa mengaku ogah ikut campur urusan mereka. Tapi Yuki masa bodoh dan melepaskan rentetan api birunya. Serangan itu terbang lurus ke arah Lisa
yang menghindar susah payah. Yuki lalu merentangkan tangan, memancarkan api biru kehancuran yang sangat overpower. Sebagai balasan, Lisa melepaskan kabut pink miliknya. Yuki bersiap dan mengancam. Tapi Lisa tak peduli dan terus menerjang. Saat dia menjulurkan pedang untuk menusuk Yuki, sesuatu menarik perhatiannya. Sebongkah batu bata melayang lurus ke arah mereka. Plak! Kena muka Yuki. Bikin dia dan si iblis kaget maksimal. Yuji ternyata masih berdiri. Tubuhnya berasap panas, menahan serangan tadi. Dia langsung ambruk dan ditangkap Yuki. Lisa lega banget melihat Yuji masih hidup. Kalau tidak, Hana pasti membunuhnya. Dia langsung putar balik mau kabur. Yuji menahan sakit, meminta tolong sesuatu ke Yuki. Mengira dia menang. Lisa mengaktifkan ritual pengorbanan. Kalian pasti menebak, dia bakal makin kuat kan? Nyatanya, energinya malah tersedot habis. Yuji yang girang langsung berterima kasih atas asupan energi gratisan itu. Lisa shock dan menuntut penjelasan. Chao dengan angkuh membongkar kalau dia sudah ngotak-ngatik formasinya. Memaksa Lisa mentransfer energi ke Yuji, bukannya menyerapnya. Sebuah pelindung lalu muncul menjebaknya. Lisa menjerit histeris dan meronta. Tapi cuma buat dihantam batu bata lagi. Dia membopong Lisa yang pingsan, sementara Yuki dan Chao mengambil tali kekang. Ditinggal berdua dengan sekubes itu. Yuji ngeri di amuk Hana. Di dalam mobil, Lisa sadar dan melihat Yuji sibuk main ponsel. Dia mencoba kabur diam-diam, tapi insting tajam Yuji menggagalkannya. Pasrah, dia duduk diam. Yuji masih asyik dengan ponselnya, seakan sama sekali tak peduli. Lalu, dengan suara super manis dan menggoda, dia minta izin keluar. Eugene membuka pintu, menyuruhnya pergi begitu saja. Kaget, Lisa keluar, lalu menatap Yuji dengan mata pink menyala. Dia memerintahnya datang. Yuji menurut, bikin Lisa girang saat dia menyuruh cowok itu melepas belenggunya. Lisa memasang wajah imut maksimal, menunggu perintahnya dituruti. Tapi ternyata, Yuji diam-diam memegang batu bata. Plak! Dia memukul kepala iblis itu sampai pingsan lagi. Dia menelepon rekan-rekannya, menyuruh mereka cepat. Tahu-tahu, Lisa sadar dengan wajah nyungsep di tanah. Yuji mengejeknya, bertanya, gimana rasa debu aspal? Murka, dia menyerang. Tapi Yuji menghindar santai. Lisa tak sengaja menyentuh jimat pemberian Hana pada Yuji. Dia langsung jatuh lagi. Dan kembali diejek habis-habisan oleh Yuji. Tapi bukannya ngamuk, matanya malah tertuju pada kalung di leher Yuji. Dia tahu Hana setengah mati mendapatkan taring itu. Tapi malah ada di tangan Yuji. Sambil tersipu, dia sadar Hana punya kisah asmara. Bikin Yuji kebingungan. Yuji memegang jimat taring pemberian Hana, yang ternyata milik Ria, kakak vampir, penyihir Lisa. Dia bingung, kok vampir dan sekubes bisa bersaudara? Lisa menawarkan untuk membongkar rahasia terbesar keluarga Spender asal Yuki, mau bantu mengalahkan Ria. Alih-alih setuju, Yuji malah menyimpan jimat itu, lalu memukul belakang kepala Lisa dengan bata. Dia lalu menyimpulkan kalau luka lama Hana sepertinya ulah Lisa. Chao dan Yuki akhirnya kembali membawa perlengkapan, memamerkan piringan formasi sakti di depan Yuji. Mereka pun tancap gas ke biro iblis. Di sana, Foxy merengek karena ditinggal, tapi Yuji mengingatkan kalau dia sibuk mabar game. Mereka melapor pada Suzu sambil membawa Lisa yang pingsan. Suzu bertepuk tangan, memuji kinerja mereka. Dia mengusulkan penyuluhan, penipuan. Walau pelakunya ditangkap, Suzu menasihati agar selalu lapor lebih cepat. Nah, seru banget kan cerita yang kita tonton ini? Saat Yuji bertanya soal keluarga Spender, Suzu membocorkan kalau mereka bisa bertransformasi. Siap-siap ya, kalian dan aku bakal masuk ke misteri monster super mengerikan. Suzu bilang, mereka bisa meniru ras apa saja. Begitu rahasia keluarga Spender terbongkar, dia tahu badai besar menanti. Sementara itu, di gua antah berantah, roh tikus lagi asyik transaksi licik sama para cooking. Sayangnya, mereka pelit info dan cuma melempar sekantong uang.
lalu menyuruh mereka pergi. Kesepakatan pun batal. Para cooking jelas kaget banget dong. Lalu langsung menyuruh si nomor 12 buat membereskan mereka. Rotikus, malah masih rakus. Mau menahan setengah kristalnya. Saat ditanya apakah para cooking bakal membiarkan mereka hidup, salah satu tikus malah nekat meledek. Tapi ejekan itu langsung terputus oleh jeritan super ngeri. Bayangkan, satu cooking dengan kilat sudah membantai mereka tanpa ampun. Si nomor 12 cuma berdiri dingin. Pengkhianat emang pantas mati. Beralih ke kantor, Yukji tiba-tiba mendapat telepon darurat yang melaporkan penemuan 3 mayat siluman tikus, membuat Suzu langsung turun tangan. Sampai di depan gua, dia sadar. Ini sama sekali bukan terowongan tikus biasa. Yukji pun disuruh maju, mencari petunjuk di pintu masuk. Melihat jejak yang ada, dia yakin ini bukan kasus sepele. Di tempat lain, sosok bayangan misterius bertanya, apakah siluman tikus itu sudah dihabisi? Satu cooking tampak menangis marah, menuntut kematian makhluk licik itu. Tiba-tiba, sosok misterius itu mencengkeram kepala salah satu dari mereka. Para cooking langsung panik dan memohon ampun ketakutan. Sosok bayangan itu menyuruh mereka memusnahkan sisa tikusnya, lalu melempar pil merah agar mereka jadi makin kuat. Para cooking sempat ragu, tapi dia memaksa mereka menelan pil itu. Rupanya, Biro Iblis sudah tahu markas rahasia ini. Dengan senyum jahat, dia menyuruh mereka menjadi tumbal untuk persembahan terakhir. Detik itu juga, mata para cooking langsung berubah. Merah, menyala. Mereka mengerang kesakitan saat bermutasi. Sementara itu, Yukji sedang fokus simulasi di bawah pohon, memakai jurus Master Feng Shui. Tiba-tiba, dia mendapat penglihatan soal para cooking. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Kalian pasti akan merinding. Yukji melihat dirinya dihabisi oleh iblis merah dan pria berjubah hitam. Saat terbangun, dia langsung menceritakannya, membuat Foxy luar biasa panik. Foxy diam-diam ketakutan setengah mati, membayangkan amukan Hana kalau Yukji sampai tewas. Saat Foxy bertanya, seberapa ngeri pria itu, Yukji mengangguk. Orang itu bahkan bisa mengendalikan para cooking. Mendengar kondisi kritis Hana, Yukji curiga, luka-lukanya pasti ulah pria berjubah hitam itu. Foxy bilang, vampir itu memang kuat banget. Tapi Hana, jelas, jauh lebih brutal. Jimat di lehernya itu, piala dari pertarungan epik mereka. Meski begitu, kekuatan sosok berjubah itu setara dengan Hana, hingga keduanya sama-sama terluka. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar mengagetkan. Foxy, ternyata itu Hana yang muncul dari semak-semak. Tersipu malu saat menyapa Yukji. Yukji malah santai mengambil daun dari dahi gadis itu. Tentu saja, sentuhan manis ini membuat Hana salah tingkah. Walau dia ngotot datang ke sini, bukan buat Yukji. Foxy yang silau melihat romansa mereka, langsung pakai kacamata hitam. Hana lalu membocorkan kalau pria hitam itu mengincar altar. Kuno, misterius. Dia pamit mau cari info lebih lanjut, dan langsung dapat elusan kepala plus pujian dari Yukji. Sebelum nyusul Suzu, Yukji berpesan agar Hana jangan sampai hilang lagi. Hana cuma bisa tersipu. Merasa Yukji makin mempesona saja. Yukji pun masuk dan kagum melihat isi gua. Sementara tim Suzu menyambutnya. Foxy langsung lapor kalau Hana bakal segera bergabung. Tiba-tiba muncul cowok berambut pirang panjang. Suzu langsung menghunus pedangnya. Cowok itu buru-buru maju dan teriak kalau dia bukan musuh. Dia bersumpah tujuan mereka sama dan dia cuma mau mampir buat jemput teman-temannya. Dalam sekejap, dia melesat ke belakang Suzu dan memberitahu kalau ancaman aslinya ada di sana. Benar saja, monster mengerikan muncul. Tim langsung pasang posisi tempur untuk menghadapi bahaya. Saat monster itu mau menyerang, Suzu langsung menusuknya duluan. Sayangnya, pedangnya cuma bikin lecet dikit. Sadar kalau monster gila ini kebal serangan fisik, Suzu langsung beralih memakai sihir petir andalannya. Awan gelap dan kilatan listrik mematikan langsung berkumpul tepat di atas target. Suzu mengeluarkan sihir petir surgawi miliknya, memanggil sebuah sambaran petir raksasa yang langsung menghantam telak. Monster itu tumbang dengan tubuh berasap. Saat Yukji mendekat,
Cangkang luar monster itu retak dan memperlihatkan wajah manusia penuh luka di baliknya. Yukji jelas kaget berat, tapi Suzu menegaskan kalau misi utama mereka sekarang adalah membongkar niat asli si musuh. Di sisi lain, cowok pirang tadi tampak kaget setengah mati melihat kemunculan Hana yang super. Tiba-tiba, dia angkat tangan, gemetar ketakutan, dan bersumpah tidak cari masalah. Hana cuma menepuk pundaknya santai. Benar-benar masa bodoh sama rencana mereka. Gadis itu lalu menatap tajam cowok itu sampai bikin nyalinya ciut. Setelah mengejeknya tidak berguna, Hana merampas bulu-bulu ajaibnya dan berlalu begitu saja. Begitu sampai di titik tujuannya, dia langsung menginjak kuat bagian tengah lantai. Boom! Lantainya hancur berantakan, memperlihatkan sebuah formasi sihir tersembunyi. Hana berdiri di sana, ternyata ritual darah ini sudah dia prediksi sebelumnya. Kalian pasti sepikiran denganku. Bahaya besar sedang mengincar Yukji. Di dalam, Suzu tiba-tiba mendengar suara kepakan sayap. Sehelai bulu melayang turun. Ternyata, itu dari sosok pria misterius yang super aneh. Bersayap dan berambut merah, dengan tubuh penuh perban. Yukji langsung mencabut belatinya. Sangat curiga dengan makhluk aneh ini. Pria itu diam saja. Tapi ujung jarinya mulai memancarkan cahaya mematikan. Tiba-tiba, dinding di belakang Yukji hancur berkeping-keping. Panik. Yukji menyuruh semua orang merapat. Lalu, dia mengaktifkan jurus pamungkas Feng Shui miliknya untuk memanggil pelindung bagi seluruh tim. Jimat berterbangan, memicu ledakan energi liar di dinding. Kau langsung melempar jimat andalannya tepat ke arah si pria bersayap perban itu. Membawa belati, Yukji melesat sambil teriak. Waktunya beraksi! Dia memakai jurus tikam belakang dan berhasil menembus dadanya. Suzu membuat segel tangan, listrik pun mulai menyambar. Nyambar! Sambaran petir brutal itu mengurung si pria perban dan menghajarnya. Habis-habisan, sampai dia berlutut dengan sayap hancur. Foxy yakin banget orang gila itu tidak mungkin bisa selamat dari serangan maut itu. Tapi tunggu aura kuning tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Suzu langsung sadar. Ini kekuatan klan Phoenix. Pria itu terbakar apinya sendiri. Dan Suzu bilang, dia sedang dalam mode kebangkitan Nirwana. Begitu apinya padam, sosok pria polos tanpa pakaian muncul tanpa sisa perban sama sekali. Chao berharap proses reinkarnasi barusan bisa menghentikan mode mengamuknya. Tapi Suzu menyuruh semuanya tetap waspada. Tersenyum aneh. Pria itu bertanya, apakah mereka yang membantunya mencapai kebangkitan Nirwana? Bukannya takut. Chao malah membalasnya dengan menantang. Bertanya, apa dia bakal berterima kasih? Pria itu mengangkat tangan dan memanggil bola api. Bilang, dia berterima kasih, tapi tidak punya hadiah untuk biro urusan supernatural. Sambil menghindari serangan apinya, Yukji menanyakan hubungannya dengan pria berjubah hitam. Si pria Phoenix nyengir. Bilang itu cuma urusan bisnis. Walau dia sebenarnya membenci orang-orang itu. Yukji melirik Foxy. Ini saatnya mengeluarkan kartu AS. Dengan sombong, Foxy berdiri di bahu Yukji dan siap menghadapi si cowok Phoenix sesuai rencana. Awal, mereka, Foxy pun memejamkan mata, terlihat mau melepaskan jurus maut luar biasa. Taunya, dia teriak sekuat tenaga, memanggil nama Hana. Minta tolong, jelas saja. Kelakuannya ini bikin seluruh tim melongo kaget. Pria Phoenix di udara juga ikutan bengong. Mengejek bala bantuan mereka yang lambat. Dia berkoar, bakal membakar habis siapapun yang datang. Dia sama sekali tidak sadar. Monster sungguhan sudah berdiri di belakangnya. Yukji cuma bisa menghela napas kasihan. Melihat nasib tragis si pria Phoenix nanti. Merasa musuhnya masih belum sadar juga, Foxy langsung meledeknya dari belakang. Memanggilnya si ayam jago merah. Nekat! Kaget, dia refleks menyerang. Tapi kecepatan Hana jelas bukan levelnya. Dari atas langit-langit, Hana menerjang bagai kilat ke arahnya. Pukulan maut. Gadis itu, dan beginilah akhir epik
yang kita tunggu. Hana menghantamnya sampai mukanya mencium tanah. Saat dia mengerang bingung, Yukji langsung menghajar kepalanya pakai batu bata andalannya. Puas banget kan? Rasanya, sini kumpul bareng gue. Kita lihat. Si manusia burung disuruh diam. Yukji memastikan dia nggak bakal berkutik lagi. Sambil mencabut bulu-bulunya dengan riang, Hana memegang sayapnya dan bertanya ke Yukji, bagian mana yang paling dia suka? Yukji memegang dagunya, lalu menyarankan buat cabut semuanya aja, biar bisa milih santai. Hana mengangguk gembira. Sepakat, totak! Kocaknya, si penjahat malah kelihatan kayak korban kasihan saat dua orang ini tanpa ampun mencabuti bulunya. Anggota lain menatap Yukji dan Hana dengan syok berat. Hana langsung melempar tatapan tajam, bikin Foxy yakin 100% kalau itu memang dia. Pasrah, Foxy terpaksa putar balik saat Hana meneriakinya sebagai obat nyamuk. Saat pergi, Hana meminta kalung gigi di leher Yukji. Tanpa babi bu, Yukji langsung melepas dan memberikannya. Hana kemudian mengeluarkan pisau bedah dan mulai mengukir sesuatu di atasnya. Memakai pisaunya, Yukji melakukan hal sama pada batu rubinya. Ukiran cantik di kalung Hana akhirnya selesai. Yukji mengambilnya, dan sebagai balasan, dia juga memberikan aksesori rubi buatannya sendiri. Coba kalian rasakan manisnya momen ini. Yukji mengaku udah lama banget pengen ngasih itu ke dia. Wajah Hana memerah berterima kasih. Dia lalu mengangkat tangan, berniat memakaikan kalung itu ke lehernya. Tapi Yugi malah bersandar mundur, mengejek Hana karena kependekan. Habis kesabaran, Hana langsung melayangkan pukulan maut ke perutnya. Bam! Yukji gemetar dan jatuh berlutut menahan sakit. Hana lalu bertanya terang-terangan soal situasi aslinya, dan Yukji membenarkan semuanya. Hana nanya, apa dia punya sesuatu buat dijelaskan? Jawaban Yukji cuma usapan lembut di kepala, sambil balik nanya, apakah ini Hana yang dia kenal? Dengan tegas, Hana mendeklarasikan kalau itu memang dirinya. Yukji tersenyum, bilang Hana pasti tahu kemampuannya. Lalu nanya, sejak kapan Hana sadar kalau dirinya adalah zombie? Seketika, Hana syok, menyadari bahwa Yukji udah tahu semuanya dari awal banget. Mereka lanjut jalan menuju altar. Di sana, bayangan ritual darah menyambut mereka. Yukji mencabut pistol. Hana mengeluarkan cakarnya. Percayalah, kita bakal lihat pembantaian super gila setelah ini.